Mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, kita sita waktunya sebentar untuk menyelesaikan tugas PKG untuk penjok PJOK. Sebelum itu kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, di pagi menuju siang ini mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa hadir dalam acara rencana pembelajaran berbasis proyek. Selawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu cara selanjutnya langsung akan kita berikan kepada Pak Fatoni untuk menyampaikan tentang rencana pembelajaran berbasis proyek. Kepada Kak Fatoni kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Nara atas waktunya. Silakan Ibu Obi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis proyek tentang membuat alat kebugaran jasmani dari bahan bekas. Di sini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat membuat alat kebugaran jasmani sederhana menggunakan bahan bekas yang ada di sekitar mereka atau yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengajarkan peserta didik tentang pentingnya kebugaran fisik serta bagaimana menggunakan alat kebugaran yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam menggunakan bahan bekas untuk membuat alat yang berguna sambil mengajarkan nilai pengurangan sampah dan berkelanjutan lingkungan. Selanjutnya, produk utama. Yang pertama, alat kebugaran jasmani yang dibuat dari bahan bekas, misalnya dumbbell dari botol plastik bekas atau matras peregangan dari kain bekas. Yang kedua, video atau foto dokumentasi yang menunjukkan cara pembuatan alat dan cara menggunakannya dalam latihan kebugaran. Kemudian, publikasi produk alat kebugaran dan dokumentasi akan dipublikasikan di akun Facebook setiap kelas dengan hashtag akun sekolah dan dapat dipresentasikan saat kegiatan literasi pada hari Kamis di sekolah. Video dan foto akan dibagikan melalui media sosial sekolah untuk menginspirasi orang tua dan siswa lainnya. Adapun pertanyaan kuncinya, pertama, bagaimana cara membuat alat kebugaran sederhana dengan bahan bekas yang aman dan efektif untuk digunakan oleh anak-anak. Yang kedua, apa saja manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh dan kesehatan mental. Yang ketiga, mengapa penting untuk mengurangi sampah dengan mendaur ulang bahan bekas menjadi suatu yang berguna. Di sini tipe proyeknya, tantangan membuat karya. Siswa akan merancang dan membuat alat kebugaran yang sederhana dan fungsional dari bahan bekas di sekitar mereka sambil belajar tentang kebugaran jasmani. Model pembelajaran yang dipilih, model pendidikan kebugaran, fokus pada pengembangan
keterampilan kebugaran jasmani dengan menggunakan alat yang mereka buat. Selanjutnya, model pembelajaran kreatif mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di rumah mereka atau di lingkungan sekolah. Peserta didik yang terlibat dalam kegiatan ini kelas 8 dan kelas 9 dengan jumlah siswa sekitar 20 sampai 30 siswa. Dan waktu pelaksanaan proyek ini dilaksanakan selama 2 minggu 8 jam pelajaran. Minggu pertama tentang perencanaan dan pembuatan alat kebugaran, dan minggu kedua pengujian alat dan presentasi hasil karya. Mata pelajaran yang terlibat dalam proyek ini PJOK sebagai mata pelajaran utama yang mengajarkan tentang kebugaran jasmani dan alat-alat olahraga. Kemudian mata pelajaran molok untuk mendukung kreativitas siswa dalam mendesain alat kebugaran dari bahan bekas. Kategorisasi proyek ini intrakurikuler. Proyek ini bagian dari kegiatan pembelajaran PJOK yang masuk dalam kurikulum sekolah. Adapun alur pembelajaran proses proyek ini, yang pertama, alurnya peluncuran proyek dan aktivitas yang dilakukan. Guru menjelaskan tentang pentingnya kebugaran jasmani dan cara membuat alat kebugaran dari bahan bekas yang ada di rumah atau yang di lingkungan sekolah. Kemudian siswa diberi tugas untuk merancang alat kebugaran dari bahan bekas yang mereka temui. Yang kedua, pengumpulan informasi. Siswa mencari informasi tentang alat kebugaran yang bisa dibuat dari bahan bekas. Mereka juga belajar tentang cara memilih bahan yang tepat dan aman untuk digunakan. Selanjutnya, pengembangan dan umpan balik. Siswa mulai merancang dan membuat alat kebugaran mereka. Guru memberikan umpan balik mengenai desain alat, fungsionalitas, dan keselamatan. Itu pun jika perlu, siswa dapat menyesuaikan desainnya. Kemudian tahap presentasi, siswa mempresentasikan alat kebugaran yang telah mereka buat di depan kelas, menjelaskan cara pembuatan dan penggunaannya. Mereka juga menunjukkan bagaimana alat tersebut dapat digunakan untuk latihan kebugaran jasmani. Yang terakhir, contoh alat kebugaran yang dapat dibuat. Yang pertama, dumbbell dari botol bekas. Menggunakan botol plastik bekas yang diisi dengan air atau bisa juga dengan pasir untuk membuat dumbbell sederhana yang dapat digunakan untuk latihan angkat beban. Yang kedua, matras peregangan dari kain bekas. Membuat matras sederhana untuk latihan peregangan tubuh menggunakan kain bekas yang dijahit bersama-sama. Tiga, tali lompat dari karet bekas. Membuat tali lompat menggunakan tali bekas atau karet elastis yang cukup kuat untuk latihan kardiovaskular. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kamara sebagai moderator. Mungkin ada yang bertanya. Terima kasih kepada Pak Tony yang telah menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Langsung saja kepada Bapak Ibu guru atau kakak-kakak, mungkin ada yang memberikan masukan atau memberikan pertanyaan. Artinya ini gini. Jadi misalnya kami nanti diberikan pertanyaan, nanti akan kami lemparkan dulu kepada ibu guru yang lain gitu ya, untuk demi berjalannya persentase ini. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu guru kami persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana cara memastikan kekuatan dan daya tahan alat kebugaran yang dibuat dari bahan bekas. Terima kasih. Jangan masukkan kekuatan Dan daya tahan alat. Sudah Dr. Oni. terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan pemaparannya tadi bahwa ada di sana disebutkan tentang manfaat kebugaran. Jadi yang perlu kami tahu itu adalah yang perlu kita sejauh mana manfaat kebugaran ini bisa berpengaruh kepada mental seseorang. Sejauh mana manfaat kebugaran ini bisa berpengaruh kepada mental seseorang. Bisa mempengaruhi mental seseorang. Itu saja, mungkin ada lagi yang lain. Bisa? Sebenarnya cukup 2 orang. Cukup atau 3? Bu Iza juga. Oh iya, Bu Iza. Cara membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini, apa saja langkah-langkah dalam pembuatan alat kebugaran jasmani dari bahan bekas? Ya, itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ibu guru atau kakak-kakak akan kita serahkan langsung kepada Kak Fatoni. Kepada Kak Fatoni kami persilakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memastikan kekuatan dan daya tahan alat kebugaran yang dibuat dari bahan bekas? Oke. Adapun cara untuk memastikan kekuatan daya tahannya, untuk memanfaatkan bahan bekas dengan aman, pertama pastikan bahwa bahan tersebut bersih dan bebas dari kontaminasi. Periksa apakah ada benda tajam, karat, atau bahan yang berbahaya lainnya. Gunakan sarung tangan dan alat pelindung lainnya saat memotong atau mengubah bahan bekas, serta pastikan setiap sambungan atau bagian alat cukup kuat untuk menahan beban atau tekanan. Kiranya cuma itu jawaban dari nomor 1. Kemudian jawaban nomor 2, sejauh mana manfaat kebugaran ini mempengaruhi mental seseorang? Mungkin Kak Nara bisa bantu jawab. Saya persilakan. Jadi gini, kita serahkan langsung kepada Bu Tria ya, mungkin membantu kita di sini. Silakan kepada Bu Tria
Jadi nomor 2 ini Bu Tria, pertanyaannya, sejauh mana manfaat kebugaran ini mempengaruhi mental seseorang? Pada Bu Tria kami persilahkan. Iya, Kak Tria ya, Kak Tria. Kak Tria. Silakan. Saya bantu jawab ya. Iya. Aku Masukan saya ya. nanti dilengkapi. Ya. Soalnya itu bagaimana? Sejauh mana manfaat kebugaran jasmani mempengaruhi mental. Mental seseorang. Mental siswa dan Mental siswa. Simpelnya begini ya, secara umum ketika badan kita sehat, ya kan, otomatis pikiran dan mental kita itu akan ikut sehat. Tapi ketika badan kita sakit, contoh misalnya nih kita tidak mau makan atau tidak telat makan, kan itu nanti badan kita sakit. Nah, otomatis akan mempengaruhi pikiran kita dan mental kita. Jadinya kesehatan jasmani itu berpengaruh kepada pikiran dan mental kita sendiri. Itu sebabnya kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran. Mantap. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Tria dulu. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain atau guru yang lain menambahkan. Ya, Kakak Nur, silakan. Saya setuju dengan jawaban. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Kakak Tria yang telah memberikan masukan tentang pertanyaan nomor 2. Untuk nomor 3 nih, pertanyaan nomor 3, Kak Fatoni. Oke, saya jawab pertanyaan nomor 3. Apa saja langkah dalam pembuatan alat kebugaran jasmani dari bahan bekas? Di sini ada pun langkah-langkah pembuatan alat kebugaran jasmani ini. Yang pertama, mempersiapkan atau mengumpulkan bahan bekas yang diperlukan seperti botol plastik, kardus, kalet, pipa PVC, kain atau bahan bekas. Kemudian mendesain atau mengukur, menentukan ukuran dan bentuk alat yang ingin dibuat. Kemudian menggunakan dan memanfaatkan hasil dari bahan yang dibuat tersebut, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fatoni yang telah menjawab pertanyaan ketiga. Mungkin ada masukan dari kakak-kakak yang lain sebelum kita tutup. Cukup? Kepada kakak-kakak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada kakak-kakak telah memberikan masukan, menjawab pertanyaan, karena kami sebagai guru penjawab di sini, jadi harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi tanpa itu kami juga tidak bisa melaksanakan tugas kami. Misalnya kami orang tua nih, walaupun kami jurusan olahraga orang tua, tapi belum tentu sama persepsinya. Jadi kita cari semua
Bapak Ibu guru maupun dia dari segi pembelajaran agama atau yang lainnya. Itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi.